Oke, halo teman-teman semua. Kita kembali lagi ke video praktikum Microsoft Word lanjutan. Nah, jadi di praktikum kali ini, kalian mungkin bisa membuka modulnya di halaman 98. Nah, jadi di sini aku akan ngejelasin step by step supaya ngebuat dokumen kita itu sama persis kayak yang ada di modul halaman 98 ya. Nah, jadi di sini aku udah ketik dulu semuanya supaya nggak wasting time. Oke, mungkin kita bisa ke ketentuannya dulu ya. Jadi di sini kita bisa ubah dulu ukuran kertasnya, kita bisa ke layout. Nah, untuk ketentuannya itu ada di halaman 103 ya, teman-teman. Untuk ketentuan pertama, ukuran kertasnya A4. Berarti kita ke layout, terus ke size, dan pilih yang A4. Untuk marginnya, kita pilih yang normal. Oke, udah normal. Oke, sekarang kita ke cover makalahnya. Di ketentuan nomor 2 itu tentang cover makalah. Jadi untuk yang halaman judul ini dibiarin aja dulu, nanti akan aku jelasin kenapa aku masukin halaman judul di situ, padahal di dokumennya nggak ada. Nah, jadi kita bisa blok dulu nih yang makalah ekonomi sama yang kebijakan fiskal dan moneter ini. Karena dia mintanya fontnya itu Arial semua yang di cover. Arial, dan untuk yang ini font size-nya 18 di bold. Ini pokoknya ikutin aja ya ketentuannya sama persis kayak yang ada di uh, modul. Oke, lalu di sini untuk yang logonya ini bisa kalian ambil dari Google ya. Ketik aja logo Trisakti School of Management PNG. Oke, yang selanjutnya tuh yang disusun olehnya ini font size-nya 14 dan di bold. Jangan lupa diganti ke Arial semua. Dia rata tengah ya, teman-teman. Nah, untuk yang penulis ini font size-nya juga 14, tapi dia nggak di bold. Jangan lupa diganti Arial. Oke, lalu untuk yang Trisakti School of Management sampai yang 2019-nya ini memiliki font size 16 ya. Memiliki font size 16 dan di bold juga. Ini juga diganti Arial dan dibikin rata tengah. Oke, selanjutnya ada daftar isi di sini. Ini aku belum masukin section sama sekali ya. Jadi di sini kalian bisa ke layout dulu. Abis itu kalian bisa pencet yang breaks, lalu next page. Nah, ini biar dia sebenarnya nggak berubah karena dia emang tetap di paling atas ini. Dan emang dia aslinya ada di halaman baru. Cuman dengan kita breaks dan next page itu, jadi nanti halaman itu akan berbeda. Oke, yang halaman judul tetap dibiarin dulu aja. Kita masukin section satu-satu dulu aja. Ini yang bab 1, kita juga masukin section, breaks, next page. Yang bab 2-nya juga sama, pencet yang breaks, lalu next page. Oke, lalu untuk daftar pustakanya, breaks, dan next page. Ini aku hapus dulu ya, biar bisa dijelasin satu-satu nanti. Oke, kalau misalkan udah kayak gini, sekarang kita tinggal masukin heading-headingnya dan bisa kita modif satu-satu headingnya. Oke, dari halaman judul dulu. Nah, jadi kenapa aku masukin halaman judul di paling atas ini, sedangkan kalau misalkan kalian lihat nih di modul halaman 98, itu kan dia nggak ada tulisan halaman judul ya. Tapi kalau misalkan kalian ke daftar isi, itu ada halaman judul. Ya kan, di paling atas, di atasnya daftar isi. Makanya di sini kita harus masukin juga halaman judulnya. Tapi kita akan bikin dia transparan. Gimana caranya? Kita masukin dulu pertama-tama ke heading 1 ya. Karena dia masuknya ke heading 1. Nah, jadi kalau misalkan untuk heading 1, heading 2, atau heading 3, itu di daftar isi itu kan beda. Mungkin kalian bisa lihat nih, halaman judul, daftar isi sama bab 1 itu kan dia sejajar ya, di paling kiri. Nggak menjorok sama sekali ke dalam.
Sedangkan untuk yang 1.1, 1.2 itu menjorok sedikit ke dalam, dan untuk 1.1.1 sama 1.1.2 atau 1.2.1 itu dia lebih menjorok lagi ke dalam. Nah, jadi itu perbedaan antara heading 1, heading 2, dan heading 3. Karena dia si halaman judulnya ini nggak menjorok sama sekali, jadi kita bisa asumsikan bahwa dia ini adalah heading 1. Kayak gitu, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Nah, daftar isi ini juga masuk ke heading 1. Oke, lalu untuk yang bab 1, macam-macam kebijakan ekonomi ini masuknya ke heading 1 juga. Untuk yang bab 2, ya bab 2 ini juga sama. Lalu untuk daftar pustaka. Oke. Ya mungkin ini bisa aku upload dulu ya numbering-numberingnya biar nanti aku bisa ajarin cara masukin numbering satu-satu. Nah, karena yang tadi heading 1 itu kita udah masukin semua ya, sekarang kita masukin yang heading 2-nya. Nah, kalian bisa lihat lebih gampangnya mungkin di daftar isi yang di modul ya. Daftar isi yang di modul itu halaman ada di halaman 99. Oke. Nah, yang kebijakan moneter ini dia masuk ke heading 2 karena dia menjorok sedikit ke dalam. Lalu untuk yang pengertian kebijakan moneter ini masuk ke heading 3 karena dia lebih menjorok ke dalam gitu untuk daftar isinya. Tujuan kebijakan moneter itu masuk ke heading 3 juga. Lalu kebijakan fiskal masuknya ke heading 2. Pengertian kebijakan fiskal masuk ke heading 3. Tujuan kebijakan fiskal masuk ke heading 3 juga. Oke. Lalu yang selanjutnya ini masuk ke heading 2 ya, yang instrumen kebijakan moneter. Terus kebijakan operasi pasar terbuka itu ke heading ketiga. Kebijakan cadangan kas ini heading 3. Nah, yang instrumen kebijakan fiskal itu kan sejajar sama instrumen kebijakan moneter ya, kalau misalkan kalian lihat di daftar isinya. Berarti dia juga masuk ke heading 2. Sedangkan yang anggaran belanja ini ke heading 3. Lalu untuk yang pembiayaan fungsional masuknya juga ke heading 3. Oke, berarti kan masing-masing judul, subjudul, sama sub-subjudulnya udah kita masukin semua ke heading. Termasuk yang si halaman judul ini. Nah, kalian bisa klik di bagian mana aja yang mencakup heading 1, lalu kalian bisa klik kanan di heading satunya, pencet modify. Nah, sekarang kita bisa modif masing-masing headingnya dengan cara kalian klik modify. Nah, modifnya itu gimana caranya? Ada ketentuannya, kalian bisa lihat di halaman 103, di ketentuan nomor 3. Dia itu udah tentuin untuk fontnya, font stylenya, size, font color, spacing before, spacing after, sampai ke shadingnya. Nah, gimana kalau misalkan nggak ada ketentuannya di sini? Kalau misalkan nggak ada ketentuannya, berarti kalian bisa abaikan aja, gitu. Nggak usah diotak-atik lagi. Berarti sekarang kita bisa ke font. Kita ubah dulu fontnya jadi Arial. Untuk ini kan heading 1 ya. Fontnya Arial, lalu font stylenya itu bold. Lalu untuk size-nya 16. Font color-nya itu black. Lalu spacing before. Oke, berarti untuk fontnya udah selesai. Kalian bisa pencet oke. Sekarang kita ke paragraf. Karena kita mau ubah yang bagian spacing before sama spacing after-nya. Spacing before after-nya dibikin 0 dua-duanya. Nah, line spacing-nya dibikin single. Kalau udah pencet oke. Sorry, ini alignment-nya belum diubah ke center. Alignment diubah ke center juga karena di sini ada ketentuan alignment. Lalu shading. Nah, shading itu masuk ke format yang border. Kalian bisa pencet border lalu ke shading. Nah, di shading ini ada blue. Dia maunya yang blue. Berarti kalian bisa pilih warna biru. Birunya yang mana aja kalau dia nggak ada ketentuannya. Kalau udah kalian bisa pencet oke deh.
Gimana cara membuat dia transparan? Mungkin, ini cara membuat dia transparan di akhir aja ya aku kasih taunya. Oke, nah sekarang kita ke daftar isinya udah keubah kan. Sekarang kita ke bagian yang, heading 2. Nah, kalian bisa klik di mana aja yang, heading 2, yang kebijakan moneter misalkan, lalu kalian klik kanan di heading 2, lalu kalian pencet modify. Nah, ini bisa ngikutin juga sama persis sama ketentuannya. Font-nya itu yang, Arial, lalu untuk, font style-nya itu yang bold, size-nya itu 14, lalu untuk font color itu yang brown. Bisa pencet more color karena di situ mungkin nggak ada yang brown. Oke, mungkin brown-nya bisa yang ini aja. Kalau udah pencet oke, fontnya udah, berarti sekarang ke bagian paragraf. Nah, di paragraf ini dia minta spacing before after-nya dibikin 0 aja. Lalu untuk line spacing-nya itu 1,5. Dan untuk alignment-nya itu dibikin justified atau rata kiri kanan ya. Lalu kalau udah klik oke, nah untuk shading-nya kalian bisa ke border, terus ke shading. Oh, dibikin 0 aja kalau udah oke. Nah, kalau udah semua pencet oke. Nah, dia otomatis akan berubah kayak gini kan. Nah, sekarang kita kan belum ada numbering-nya ya di masing-masing ini kan. Nah, jadi kalian bisa tambahin numbering-nya, jangan nambahin di heading karena akan berantakan. Tapi tambahinnya di numbering yang ini. Supaya dia itu bisa berubah gitu numbering-nya. Karena kalau misalkan kalian masukin di heading 2, dia itu kan numbering yang di kebijakan moneter, kebijakan fiskal itu kan 1.1, 1.2 kan. Sedangkan yang di subjudul kedua ini numberingnya beda lagi. Jadi daripada berantakan, mending kalian nambahin numberingnya itu di yang home, terus yang numbering ini. Ini numbering. Oke, kalian bisa masukin yang 1.1, 1.2, 1.3. Kalau misalkan dia ini nggak muncul di Word kalian, kalian bisa define new number format. Nah, number style tetap bikin 1, 2, 3 aja, tapi yang kalian ubah itu adalah depannya. Jadi 1 titik, karena angka depannya ini nggak akan berubah, tapi angka belakangnya itu akan berubah. Contohnya gimana? Kebijakan moneter itu kan 1.1, kebijakan fiskalnya itu 1.2. Depannya itu sama-sama 1, artinya dia subjudul pertama kan. Tapi belakangnya itu beda, seiring dengan subjudul, beda-beda gitu. Kalau udah kalian bisa pencet oke. Nah, ini bisa dirapiin aja sendiri. Misalkan udah kayak gini, udah sama kayak yang di modul ya berarti. Nah, yang di sininya kan dia ikut berubah ya. Kalian nonaktifin dulu numberingnya. Oke, aktifin dulu numberingnya, dua-duanya. Kalian bisa define new number format. Nah, di sini untuk angka belakangnya itu dibiarin aja sama. Lalu angka depannya itu kalian ganti jadi 2.3, 2.4, 2.5. Bisa restart at 1 dulu. Nah, untuk yang atas ini bisa dinonaktifin dulu ya. Oke, bisa dinonaktifin dulu, habis itu baru kalian masukin lagi numbernya. Jadi mungkin biar nggak berantakan, kalian bisa masukin dulu, define new number format dulu, baru kalian masukin satu-satu kali ya ke teksnya. Kayak gitu. Nah, ini juga sama, dimasukin yang
Nah, kalau udah heading 2-nya udah beres, sekarang kita ngubah yang bagian heading 3. Kalian bisa klik kanan di heading 3, lalu modify. Nah, di sini kalian bisa ikutin fontnya. Fontnya itu Calibri. Lalu font stylenya itu dibikin bold. Untuk size-nya itu 12. Font color itu dibikin black. Oke, kalau udah pencet oke. Sekarang ubah yang bagian paragrafnya. Spacing before after-nya 00. Terus line spacing-nya itu 1,5. Jadi dia ada jarak ya, masing-masing baris. Lalu untuk alignment-nya itu dibikin justified atau rata kiri kanan. Kalau udah kalian pencet oke. Nah, untuk shading-nya itu dibikin normal, yang biasa. Oke, kalau udah pencet oke aja. Nah, dia kan kayak gini. Kalian harus define new number format lagi. Nah, sekarang kalian bisa define new number format lagi buat yang pengertian kebijakan moneter dan seterusnya. Bisa klik yang drop down ini, define new number format. Oke, karena dia itu yang pertama itu kan 1.1.1 sama 1.1.2. Berarti yang bagian belakangnya itu kan berubah kan. Berarti kalian bisa ubah depannya aja jadi 1.1. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kalian bisa lihat previewnya nih, udah bener apa belum number yang mau kalian buat formatnya. Kalau udah pencet oke dulu. Lalu bisa define yang number format lagi. Nah, bisa define yang number format lagi. Jadi di sini kalian bisa ubah, kalian lihat yang bagian kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal itu kan di 1.2.1 ya. Berarti tengahnya itu kalian ganti aja 1 jadi 2. Nah, kalian lihat reviewnya udah bener apa belum. Kalau udah, kalian bisa pencet oke. Ini dinonaktifin dulu aja, jadi kalian masukin number itu di akhir aja. Lalu sekarang kita perlu define new number format buat yang bawahnya. Bawahnya itu kan 2.1.1 ya. Berarti ini depannya kalian ganti aja jadi 2.1.1, 2.1.2. Nah, kalian lihat previewnya berarti udah bener kan? Kayak gitu. Kalau udah pencet oke, kalian define new number formatnya berarti ada 4 ya. Karena untuk sub-sub judulnya ini ada 4 penomoran yang berbeda. Lalu untuk yang 2.2-nya, kalian bisa ganti tengahnya ini jadi 2. Oke, kalau udah pencet oke. Nah, sekarang kalian tinggal masukin satu-satu. Untuk ini 1.1.1 ini ya. Lalu untuk yang ini 1.1.2. Oke, lalu untuk yang kebijakan fiskal ini bisa pilih yang ini, terus yang ini sama. Oke, kalau yang ini kan 2.1 ya. Nah, 2.1-nya ini bisa pilih yang ini, lalu oke, 2.1.2. Nah, ini juga sama, berarti bisa pilih yang 2.2.1. Ini juga sama. Oke, kalau misalkan udah kayak gini, berarti udah selesai bagian ininya. Ini bagian heading ketiganya berarti udah selesai ya. Sekarang kita ke settingan yang normal. Nah, ini kalian bisa arahin ke yang normal ini, lalu kalian klik kanan dan modify. Oke, untuk formatnya, untuk fontnya itu kalian bisa ubah jadi Calibri. Calibri, lalu font style regular, ininya 12, size-nya. Warnanya itu diganti jadi black atau hitam, terus untuk fontnya berarti udah selesai. Kalian bisa ke paragraf, sekarang ubah bagian spacing-nya. Spacing before after-nya 0, lalu untuk line spacing-nya dibikin 1,5. Oke, kalau udah pencet oke. Dan untuk shading-nya itu dibiarin aja. Kalau udah pencet oke. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kalau misalkan kalian lihat ya, ini harusnya ada kayak menjorok ke dalamnya.
Berarti kalian bisa klik modify lagi. Lalu ke paragraf. Nah, untuk membuat dia jadi ada kayak menjorok ke dalamnya, kalian bisa pilih yang spesial ini first line. First line, nah kalian bisa bikin 1,5 mungkin. Oke, kalau udah klik oke. Nah, dia akan menjorok ke dalam kayak gini. Oh iya, itu lupa dibikin justified ya, teman-teman. Untuk paragrafnya ini dijadikan justified dulu. Kalau udah pencet oke. Oke, kalau misalkan udah kayak gini berarti udah selesai bagian isi teksnya. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat, yang heading satunya itu jadi agak berantakan. Dia kayak jadi menjorok ke dalam. Ini kalian bisa klik modify lagi di heading satunya. Kalian bisa ke format, terus paragraf. Nah, ini yang spesialnya itu dijadiin non lagi. Karena dia akan ganti otomatis biasanya. Kalian harus jadiin non lagi. Kalau udah pencet oke. Oke, sebelum kita ke daftar isi, kita bisa kasih halaman dulu nih masing-masing. Karena ini tadi kita udah masukin section satu per satu. Kalau misalnya kalian lihat di modulnya nih, headernya itu kan kosong ya, jadi nggak ada masalah. Gak usah kalian apa-apain headernya. Kalian bisa langsung masuk ke footernya aja. Klik 2 kali di bagian footer. Jadi kalian bisa hapusin dulu link to previous yang memang diperlukan. Kayak gini, ke bagian header dan footer. Nah, ini kalian harus hapus link to previous di section daftar isi. Karena kalau kalian nggak hapus, nanti dia halaman judulnya itu akan ada halamannya sendiri. Sedangkan kalau misalnya kalian lihat di modul, halaman 98, itu dia bagian covernya itu nggak ada nomornya gitu. Hapus dulu link to previousnya, yang section daftar isi. Lalu untuk yang bab 1 ini juga perlu kalian hapus sectionnya. Sorry, kalian perlu hapus link to previousnya, supaya nomornya nggak ngikut. Kalau untuk bab 2 ini dibiarin aja link to previousnya karena dia akan ngikut ke bab 1 kan. Nah, lalu untuk daftar pustaka. Daftar pustaka kita lihat dia nggak ada halaman ya. Berarti link to previous juga perlu dihapus. Oke, sekarang kita masukin satu-satu dari daftar isi dulu. Kita masukin numbernya. Kita bisa ke footer karena dia tuh ada desainnya kan. Jadi di bagian bawah itu dia nggak cuman ada nomornya doang, tapi juga ada tulisan Trisakti School of Management. Nah, itu kita perlu ke bagian footer, bukan page number. Karena dia ada desain lainnya gitu selain nomor. Pencet yang ini yang paling sesuai, yang paling mirip aja. Oke. Nah, ini kan udah keisi ya untuk yang halaman daftar isinya, tapi nomornya itu masih berantakan. Kalian bisa ke bagian header dan footer, lalu ke page number dan format page number. Nah, untuk daftar isi, kalian bisa lihat di modul, dia itu pakai angka Romawi. Berarti kalian bisa pilih number formatnya itu yang I, II, dan II ini. Kalian bisa pilih yang continue from previous text section, jadi dia nggak akan start at I, tapi dari II. Kalau udah kalian bisa pencet oke. Nah, dia akan berubah kayak gini kan. Kalau udah kayak gini, kalian bisa ubah ininya ke Trisakti School of Management. Lalu kalian bisa pilih font yang paling sesuai buat Trisakti School of Management-nya. Kalian bisa pilih font yang ini. Nah, kalau misalkan kalian lihat kan di situ ada logonya ya. Kalian bisa copy dulu logonya. Lalu kalian paste di sini. Nah, ini kan gede banget ya. Kalian bisa kecilin.
Ini bisa diubah jadi behind text aja, jadi dia nggak akan ngeganggu susunan teksnya. Oke. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, sekarang kita bikin yang bab satunya ya, footer bab satunya. Kalian bisa ke footer, terus pakai yang jadi kita sekarang ngubah bagian bab satunya ya. Nah, ini dibikin align left dulu, biar diletaknya di kiri. Nah, sekarang page number itu kita perlu ubah. Page number kita perlu ubah. Kita bisa ke bagian header and footer, page number, format page number, karena ini udah bab 1, berarti number formatnya itu 1, 2, 3. Dan pencet yang start at 1. Oke, kalau misalkan udah kayak gini, kita ubah font yang Trisakti School of Management-nya sekarang. Kita bisa ke bagian yang ini, pilih font yang itu aja. Nah, sekarang kita bisa di copy aja logo TSM-nya. Digeser ke samping sini. Oke, kalau misalkan udah, nah yang ini udah otomatis ngikut kan, berarti kita nggak perlu susah-susah lagi. Ini kayak kurang atas. Nah, oke. Kita nggak perlu susah-susah lagi ngubah bagian itunya. Dan untuk daftar isinya itu, daftar pustakanya dibiarin aja. Karena dia emang nggak ada penomorannya di modul. Oke deh, sekarang kan nomor halamannya udah lengkap semua. Kita bisa ke daftar isi sekarang. Kita bisa ke references, table of contents, langsung aja pilih yang automatic table 2. Table of contentsnya dihilangin aja. Lalu ini bisa dirapiin biar oke. Nah, udah jadi deh daftar isinya. Dan daftar isinya sama persis kayak yang ada di modul halaman 99. Oke, nah kalau misalkan daftar isinya udah, sekarang kita bikin halaman judul ini jadi transparan karena dia nggak ada di dokumen bagian covernya ya. Kita bikin transparan, kita bisa insert, sebenarnya bisa insert shapes atau bisa juga insert text box. Nanti kalian bisa ganti warnanya. Coba kita bikin shapes ya. Nah, ini gampang, tinggal kita ganti aja warnanya, shape fill jadi warna putih, dan shape outline-nya juga jadi no outline. Udah gampang deh, tinggal udah hilang kan kayak gini. Udah ketutupan dia sama shape-nya. Oke, nah kalau misalkan udah kayak gitu, sekarang kita bikin daftar pustaka ya, berarti yang belum. Oke, nah daftar pustaka. Kita bisa ke references. Kalian bisa pilih insert citation, lalu add new source ya. Oke, nah di sini dia dari yang pertama dulu, ini berarti book ya. Oke, autornya itu bisa pilih yang Fitra. Kalian bisa ketik sesuaiin sama di modul aja. Oke, lalu untuk title-nya dinamika lalu tahun 2016, city-nya Jakarta, publisher-nya Gramedia Stock. Kalau udah pencet oke. Ini dibiarin aja dulu. Kalau udah insert citation lalu add new source lagi. Nah, kalau misalkan kalian lihat nih di judul di daftar pustaka yang kedua,
Itu dia ada judul artikel dan di belakangnya itu ada jurnal ekonomi dan studi pembangunan kan. Berarti ini bukan buku, tapi dia bentuknya adalah jurnal artikel. Oke, ini kalian bisa ikutin persis aja ya kayak yang di modul. Oke, lalu untuk nama jurnalnya itu adalah Jurnal Ekonomi tahunnya itu 2016, lalu untuk halamannya itu yang oh sorry ini halamannya harusnya dipisah, bukan di jurnalnya. Halamannya itu 114 sampai 130. Oke, kalau udah pencet oke. Ini dibiarin aja, nanti akan dihapus juga. Lalu kalian bisa insert citation lagi, lalu add new source lagi. Nah, yang terakhir ini dia book ya, karena nggak ada tulisan jurnalnya. Tahunnya masukin 2017, lalu untuk city-nya Jakarta. Untuk penerbitnya itu Renada Media. Oke, kalau udah kalian bisa pencet oke. Nah, ini kan udah jadi tiga-tiganya ya. Di daftar pustakanya itu kan cuma ada 3 di modul. Ini kalian bisa hapus dulu. Oke, kalau dihapus, kalian bisa pencet yang bibliografi, lalu pencet yang insert bibliografi. Nah, dia akan muncul otomatis kayak gini. Oke, kalau misalnya kayak gitu, berarti udah selesai. Kalian bisa cek dulu nih dari awal sampai akhir. Udah sama persis belum sama yang ada di modul. Ini kita cek satu-satu. Oke, nah ini kayak bagian normal ini kita harus ubah lagi. Yang bagian normal ini kita harus ubah biar dia agak menggeser ke kanan. Kita harus ubah indentation-nya. Kalian bisa klik modify, lalu ke format, yang paragraf, ini indentation-nya kalian bisa geser ya. Coba jadi 0,5 dulu. Nah, dia biar jadi sejajar sama yang ininya. Tapi dia kan ikut berubah yang heading satunya ya. Kalian bisa modify lagi yang heading satunya, lalu ke format, paragraf, di nolin aja left-nya. Kalau udah pencet oke. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah semua ya. Kalian bisa cek lagi masih ada yang kurang apa enggak. Kalau ada yang berantakan bisa dirapi-rapiin lagi.
Ini harusnya udah sih. Digeser aja. Oke, kalau misalkan udah berarti udah selesai untuk praktikum Microsoft Word lanjutannya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa paham materi yang dipelajarin hari ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan mengenai materi ini, bisa langsung masuk ke Meet dan ditanyakan langsung di Meet, atau bisa juga ditanyain di grup, atau kolom chat Teams, atau bisa juga personal chat ke aku atau Kak Iran. Oke, sekian video untuk pertemuan hari ini. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sukses selalu untuk kalian. See you di video selanjutnya.